Oke, semuanya selamat siang kembali lagi bersama saya Tegar Putyanto. Saya dari Kelas Pemodelan Nasional Grafik kelas A dengan NIM 26050119130089. Kali ini saya akan membahas mengenai materi apa saja yang sudah saya pelajari selama mengikuti kelas pemodelan oceanografi, lebih tepatnya mengikuti praktikum. Kali ini saya akan membuat video responsi mengenai 4 materi yang sudah saya pelajari. Oke, kali ini terdapat 4 materi utama, yaitu pertama, model adveksi satu dimensi, yang kedua itu model difusi satu dimensi, yang ketiga itu model adveksi difusi dua dimensi, lalu yang terakhir adalah materi mengenai model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Selanjutnya kita sebelum masuk ke materi, apa sih sebenarnya arti pemodelan itu? Pemodelan itu artinya adalah proses untuk membuat sebuah model dari sistem. Selanjutnya saya mempunyai, pesan untuk teman-teman semuanya dalam mempelajari hal pemodelan oceanografi ini, yaitu adalah life is never flat. Nah, artinya adalah hidup itu tidak lurus doang. Kenapa? Seperti pada pemodelan oceanografi ini, hidup tuh selalu naik turun. Bahkan grafik yang sudah dibuat, skrip yang sudah terbuat, dan diskritisasi pun juga naik turun gitu. Jadi semuanya itu naik turun. Oke, lanjut kita masuk ke pemeran utama kita, yaitu model adveksi satu dimensi. Apa sih artinya? Adveksi ini adalah perpindahan bahan dengan perantara medium dalam arah horizontal. Persamaan adveksi ini adalah salah satu persamaan diferensial parsial yang memodelkan pergerakan suatu konsentrat dalam cairan yang mengalir. Lanjut, kita lihat persamaannya. Persamaannya terlihat yang ada di situ, lanjut kita membahas keterangannya, yaitu F atau konsentrasi suatu zat terlarut, U kecepatan, T waktu, dan X adalah arah sumbu horizontal. Lalu dalam melakukan adveksi satu dimensi ini, kita membutuhkan 3 metode pendekatan, yaitu leapfrog, upstream, dan FTCS. Yang pertama yaitu metode beda hingga tengah, menggunakan nilai koran yang stabil, tidak ada amplitudo, skema yang digunakan skema orde 2, sehingga membutuhkan nilai langkah waktu N dan N-1. Itu adalah metode pendekatan leapfrog. Yang kedua, kita akan membahas metode pendekatan upstream. Apa sih upstream ini? Upstream ini menggunakan pendekatan maju untuk turunan terhadap waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan melihat arah kecepatan U. Lalu untuk FTCS sendiri itu menggunakan pendekatan orde pertama untuk turunan waktu dengan urutan kedua yang spasial. Dalam praktikum ini, kami sudah merunningkan sebuah program dan ada skripnya dan menghasilkan 4 buah grafik. Ini secara garis besar, sebenarnya banyak grafik tapi saya hanya mengambil 4. Dari 4 ini melakukan banyak metode pendekatan, tapi dan kesimpulannya adalah skema FTCS itu merupakan skema yang memiliki kestabilan yang lebih rendah daripada skema yang lain. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang dihasilkan dengan menggunakan skema FTCS memiliki skema pola yang tidak normal dan tidak beraturan. Selanjutnya, yaitu kestabilan tertinggi dari skema tersebut adalah skema upstream. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu model difusi satu dimensi. Sebenarnya apa sih arti model difusi satu dimensi ini? Kita bahas dulu nih, difusi itu artinya apa? Difusi ini artinya adalah peristiwa bergeraknya material polutan yang diakibatkan peristiwa gerakan Brownian dari molekul polutan dalam fluida sehingga menyebabkan persebaran polutan. Kita lihat dari persamaannya. Kita lihat dari keterangannya, yaitu C adalah konsentrasi suatu zat terlarut, D sama dengan koefisien difusi, dan T waktu serta X adalah jarak. Kita lihat dari grafik yang sudah kita buat kemarin. Nah, kan kalau misalnya tadi di saat adveksi itu kita terdapat metode pendekatan 3 itu, leapfrog, upstream, dan SPS. Kalau untuk metode difusi satu dimensi ini kita gunakan metode eksplisit, di mana indeks N untuk waktu, indeks I untuk ruang, dan U dianggap konstan terhadap ruang dan waktu, maka persamaan dapat didiskripsikan. Kita mendapatkan 4 buah grafik kembali. Saya mengambil garis besarnya, dan hasilnya adalah metode eksplisit discontinue memiliki hasil grafik yang tidak stabil, serta skema eksplisit yang paling stabil merupakan nilai skema eksplisit yang memiliki nilai koefisien difusi positif. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang menunjukkan ketidakstabilan pada grafik kasus A dan kasus C yang memiliki nilai koefisien difusi AD negatif.
Setelah kita membahas adveksi difusi satu dimensi, kita menggabungkan materi yang ketiga itu adalah model adveksi difusi dua dimensi. Ini mulai sedikit agak pusing karena sesuai dengan quote saya tadi, yaitu life is never flat. Jadi tuh kadang ada materi yang mudah, tiba-tiba ada yang susah banget gitu. Lanjut kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu model adveksi difusi dua dimensi. Adveksi dua dimensi itu apa sih? Adveksi difusi dua dimensi, mohon maaf. Itu apa sih? Merupakan persamaan matematis yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena transport polutan. Persamaan transport merupakan salah satu persamaan diferensial yang mempresentasikan sirkulasi aliran di estuari. Nah, adveksi difusi dua dimensi ini punya banyak manfaat dalam bidang oceanografi. Kita bisa dapat melihat pergerakan minyak yang tumpah, melihat bakteri, melihat persebaran transport polutan, terus kita bisa lihat sirkulasi aliran di estuari, dan banyak lagi. Lanjut, kita lihat ke persamaannya. Persamaannya dapat dilihat dan kita melihat keterangannya langsung ke F sama dengan konsentrasi 1 zat larut, U dan V adalah kecepatan, T adalah waktu, X arah horizontal, dan Y sumbu vertikal, dan AD adalah koefisien difusi. Nah, sama seperti difusi satu dimensi yang tadi, kita di adveksi difusi dua dimensi menggunakan metode eksplisit, di mana N untuk waktu, I untuk ruang, dan U dianggap konstan terhadap ruang dan waktu. Maka persamaan dapat didiskretasikan. Dalam penyelesaian numeris persamaan adveksi difusi, dengan memasukkan nilai theta yang berbeda menghasilkan nilai yang beda juga. Hal ini dikarenakan nilai theta yang semakin mendekati 0 menghasilkan nilai yang paling dekat dengan solusi eksak dan mempengaruhi nilai pergerakan polutan yang dihasilkan. Selain itu, nilai theta yang berbeda memberikan hasil sebaran polutan berbeda juga. Semakin kecil nilai theta, maka persebaran akan meningkat searah sumbu Y dengan posisi tetap pada sumbu X. Jadi X tetap dan Y-nya akan bergerak. Dan sebaliknya, jika nilai theta semakin besar, maka polutan akan meningkat searah sumbu X positif dengan posisi yang sama pada sumbu Y. Kita lihat pada video hasil running program yang kemarin telah saya buat. Sudah terlihat, ini titik yang awalnya bergerak di tengah, lalu bergerak ke kanan, ke arah sumbu X dan Y positif. Seperti itu. Oke, sudah. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Sebenarnya apa sih hidrodinamika itu? Hidrodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak fluida, khususnya zat cair yang dipengaruhi gaya eksternal dan internal. Persamaannya tuh kita lihat nih, banyak kayak ini adalah elevasi, U kecepatan, T waktu, X arah, sumbu horizontal, dan G koefisien gravitasi, dan H sama dengan D plus. Kita lihat metode eksplisitnya. Jadi persamaan ini dapat dideskritisasi dengan hasil yang seperti ini. Lalu, solusi analitiknya. Jadi tuh persamaan tadi di atas ini bisa diubah nih. Persamaan atas ini diberikan nilai elevasi sinusoidal, maka jadinya nilai cos. Sehingga diperoleh solusi U sama dengan seperti ini. Lanjut, kita lihat dari grafik yang setelah kita buat tadi. Bukan tadi, saat praktikum kemarin. Jadi keempat grafik tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai boundary. Nilai amplitudo dan kedalaman sangat berpengaruh terhadap nilai yang dihasilkan. Amplitudo yang tinggi berakibat pada kecepatan dan elevasi permukaan air yang lebih besar pula. Sementara itu, perairan yang memiliki kedalaman besar akan cenderung memiliki kestabilan yang tinggi karena tidak dipengaruhi oleh gesekan dasar. Oke, nah kita sudah sampai di penghujung dalam materi 4 yang sudah dipelajari dalam praktikum pemodelan oceanografi ini. Jika ada salah dan kurangnya paham materi dari saya, mohon maaf, karena semua itu adalah manusia, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oke, sekian saja dari saya. Ingat, life is never flat. Jadi tidak ada yang hidup tuh flat-flat aja. Jadi naik turun seperti pemodelan oceanografi yang selalu naik dan selalu turun. Dan selalu bikin emosi dan selalu bikin bahagia juga. Sampai jumpa di video-video responsif selanjutnya.